Kita harus memiliki rasa ingin menolong ya. Ketika melihat orang lain kesusahan atau kelaparan, ketika melihat orang lain butuh bantuan, maka kita harus memiliki sifat toleransi, tolong menolong, saling menghormati, menghargai ya. Nah, yang kedua itu tasamuh terhadap non-muslim, itu sikap menghargai hak-hak orang lain dan anggota masyarakat dalam satu negara. Jadi maksudnya di sini, meskipun kita punya tetangga atau punya teman yang non-muslim umpamanya, kita harus menghargai hak-hak mereka, hak dalam segala macam. Umpamanya mereka mau beribadah, kita tidak perlu menghalang-halanginya atau menghardiknya atau apalah yang bikin mereka sakit hati atau tersinggung, tapi kita harus toleransi ya. Karena apa? Mereka non-muslim pun sama, selalu toleransi, selalu menghargai kita sebagai umat Islam ya. Terus 5 ketentuan tentang toleransi beragama atau hubungan antar umat beragama. Tidak adanya paksaan dalam beragama. Maksudnya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita atau harus mengikuti agama kita. Kita juga tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama di luar agama Islam ya. Terus yang kedua, pengakuan atas agama lain serta jaminan akan adanya kebebasan beragama. Larangan mencela dan memaki segala sesuatu yang menjadi sembahan kepercayaan orang lain, berbuat baik selama tidak dimusuhi atau diganggu. Itu ya, jadi 5 ketentuan tentang toleransi beragama atau hubungan antar umat beragama. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksakan kehendak orang lain, tapi kita harus toleransi, menghargai hak-hak orang lain ya, termasuk dalam perbedaan agama. Terus unsur-unsur yang diwujudkan agar tercipta sikap toleransi atau tasamuh. Yang pertama, menghormati hak dan keyakinan orang lain, lapang dada dan menerima perbedaan, menumbuhkan sikap saling pengertian. Ya, jadi kita harus selalu menghormati hak dan keyakinan orang lain. Selalu lapang dada dan menerima perbedaan ya. Setiap orang pasti akan memiliki perbedaan itu, entah dari pendapat, entah dari hal agama, entah dari hal apapun itu akan memiliki perbedaan ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat toleransi atau tasamuh ya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling pengertian. Jadi kita harus saling pengertian sesama muslim, pengertian sesama kita sebagai manusia, pengertian sesama teman dan yang lainnya. Terus yang terakhir, poin terakhir yaitu husnuzon, di mana husnuzon itu berasal dari kata husnun, bahasa Arab ya, husnun yang berarti kebaikan, dan zon yang berarti sangkaan atau dugaan. Jadi maksudnya husnuzon itu adalah berprasangka baik atau dugaan yang baik ya. Jadi kita orang yang memiliki sifat husnuzon itu selalu berprasangka baik terhadap orang lain, selalu berpikir positif ya. Jadi lawan dari husnuzon itu berprasangka buruk atau dalam bahasa Arabnya suuzon ya, berprasangka buruk, pikiran selalu penuh curiga, berjiwa pesimis, sulit mempercayai seseorang. Nah, mudah-mudahan dari kita semua terhindar dari sifat-sifat yang suuzon ya, suuzon. Jauhkanlah dari kehidupan kita ya, karena dengan suuzon itu akan nyampe ke diri sendiri. Sulit percaya ke orang lain, selalu berpikiran jelek terhadap orang lain, capek kan hatinya ya. Nah, 2 macam husnuzon yaitu husnuzon terhadap Tuhan. Kita harus yakin bahwa orang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang besar, kehidupan yang bahagia dan selamat baik dunia maupun akhirat ya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu gini, Tuhan itu bla 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 dan segala macam banyak ya. Apabila kita menghadapi kesulitan selalu bilang Allah itu nggak adil, Allah itu pilih kasih dan segala macam, orang lain sukses kita nggak. Nah, kita sebagai umat muslim harus memiliki
sifat husnuzon terhadap Tuhan ya. Allah memberikan kita begini, mungkin ada rencana yang lebih baik daripada itu, gitu ya. Terus yang kedua, husnuzon terhadap sesama manusia. Husnuzon adalah sifat di mana orang Islam harus saling mempercayai. Jadi kita sesama manusia, umpamanya kalian sesama teman sekolah, teman sekelas umpamanya harus memiliki sifat baik ya, positive thinking, selalu berpikiran positif terhadap teman. Teman saya nilainya 100 ketika ulangan, kok saya 10? Mungkin dia rajin belajar, dia rajin membaca dan segala macam. Jangan sampai berpikiran, dah saya taman niron mentak nilainya 100. Ya, jangan sampai seperti itu. Jauhkanlah, kita sebagai orang Muhammadiyah, kita sebagai umat muslim tentunya, jauhkanlah dari sifat-sifat prasangka buruk. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, mungkin ini ya. Jadi sebagai ucapan terakhir, tumbuhkanlah atau tanamkanlah perilaku baik atau akhlakul mahmudah dari diri kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muhammadiyah, sebagai warga Muhammadiyah. Yang pertama tadi sikap qanaah, yang kedua tasamuh, dan ketiga husnuzon. Nah, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Silahkan langsung berkomentar baik di Google Classroom ataupun di email, WA, ataupun di YouTube langsung ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.